Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reksional Traset. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya dari segi perforex. Cuma nanti ada sedikit tambahan dari segi gold yang kemarin ya. Diperuntukkan nanti tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025. Sebelum masuk ke teknikal ya, rekomendasi broker kalau dari saya ada FBS, dua jenis akun Sen dan standar. Terutama khusus untuk akun Sen ini resikonya lebih minim, apalagi mungkin yang rekan-rekan masih dalam tahap adaptasi atau belajar ya, dengan modal contoh misalkan $1 di akun standar ya, kalau misalkan di convert di akun sen itu akan menjadi $100 sen, berarti kalau misalkan $10 standar akan di convert menjadi $1000 sen. 0,01 lot di akun standar sama dengan 1 lot di akun sen. Tentunya diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar, risiko akan lebih kecil. Hindari overload, overtrade, full layar, full margin sebisa mungkin dihindari. Belajarlah untuk disiplin ya. Dan khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan link yang ada di kolom deskripsi bagian bawah video ya. Silahkan dicek sendiri. Kemudian tambahan ya dari segi gold. Jadi ini flashback khusus untuk 10 tahunannya yang kemarin ya. Kalau kita flashback ke jauh ke belakang ya, di tahun 2001 ya, 2001 sampai dengan high-nya di tahun 2010 Desember ya, kurang lebih ya. Ini kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP ya, perjalanan dimulai dari 2011 sampai dengan 2020 kemarin itu kan dia koreksinya dari high-nya ya. Di tahun 2011 kurang lebih dia kan koreksi dan mengambil pivot kurang lebihnya ya, pivot yang ada di sini, koreksi ke bawah kan baru ada kenaikan. Dan ini itu diulangi kembali dari historinya tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP dari low sampai dengan high-nya kurang lebihnya dia status yang sama, ngambil zona tengah atau sebagai pivotnya kurang lebihnya di kisaran level area 1600-an ya kemarin. Baru ada kenaikan mendadak signifikan di tahun sebelum 2025 akhir ini ya, dan ini diselesaikan dan ini ditempuh kurang dari 5 tahun. Sebenarnya untuk gold saat ini itu fasenya adalah fase kritis, dia sudah mencapai batasan resisten 3 di mana ini adalah normalnya market sebelum terjadi koreksi, dan ekstrimnya itu masih ada harga 3190. Apakah untuk gold saat ini itu perjalanan panjangnya dari sini, apakah dia akan langsung lanjut ke atas atau dia terkoreksi dulu ke bawah? Jadi ini yang mesti dihati-hati, mesti diwaspadai ya, karena ini fasenya kalau menurut saya adalah fase kritis. Cuman sementara kalau misalkan saya tarik low yang berada di kisaran 1600-an kemarin sampai dengan high untuk saat ini, sementara ya waspadai zona tengah atau sebagai pivotnya itu ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. 2450, 2283, maksimum adalah di 2116. Jadi hati-hati kalau misalkan gold jangka panjangnya nanti terkoreksi kurang lebihnya di antara 3 level area tersebut. Entah dari resisten saat ini dia langsung turun atau dia ada sedikit kenaikan, ngambil zona ekstrim yang berada di resisten 4-nya, baru ada koreksi mendadak ekstrim ke bawah sebelum naik lebih tinggi. Jadi ini hati-hati ya. Time frame kecil M1, M5 atau H1 ke bawah minggir dulu, karena ini perjalanan 10 tahun jadi nggak ada hubungannya dengan time frame kecil. Waspadai, gold saat ini memasuki fase kritis. Sewaktu-waktu bisa aja ini mendadak drop secara signifikan untuk koreksi sebelum gold naik lebih tinggi di atasnya level area 3000-an ya. Kemudian dari segi forex ya, untuk outlook 1 minggu ke depan nanti ini level area SRP-nya itu sudah saya tarik. Jadi kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Untuk batasan pantau over GBP USD memang ada resisten 3 dan 4, jatuhnya di 1.2877 sampai dengan 1.29500 sebagai psiko price levelnya. Kemudian resisten kedua itu berada di 1.2728. History hack di minggu yang sebelumnya 1.26300. Kemudian resisten yang saat ini support 1.25800-an kurang lebih. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 1.24800, batas atas 1.2517 dan 1.2442 ini sebagai batas bawah pivot. Support pertama kurang lebihnya berada di 1.2381. Di kiri juga ada reaksi yang di minggu sebelumnya. Kemudian history low di minggu yang sebelumnya itu berada di 1.2333. Hati-hati di support kedua weekly 1.2232
Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, sebenarnya untuk GBP USD fasenya adalah downtrend. Kenaikannya saat ini adalah memasuki fase koreksi ya. Dan apakah koreksi ini akan berakhir atau akan berlanjut? Nanti kita akan lihatin untuk minggu depan ini ya. Cuman kalaupun fase koreksi ini berlanjut, ada dua level area yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah level area minornya. Kalau misalkan saya tarik dari high sampai dengan resisten kedua weekly, yang mesti diantisipasi zona tengah atau sebagai minornya 3 level area 1.2665, 1.2678 dan 1.26900 ini yang mesti diwaspadai kalau misalkan fase koreksi ke atas berlanjut. Dan maksimum untuk kenaikannya kalau misalkan itu terjadi, gambaran saya tidak jauh-jauh di 1.27300 atau mungkin masih di bawah level area tersebut. Kalaupun GBP USD ini nanti lanjut turun kembali ya, sebagai kunci terdekat kemungkinan berada di resisten yang saat ini support 1.2579 atau 1.25800 pembulatannya. Kalau misalkan dia turun ke bawah, yang akan menjadi next target terdekatnya adalah level area minor terlebih dahulu. Kurang lebihnya ada harga 1.25400 sampai dengan 1.2548. Jadi antisipasi terdekat kurang lebihnya ya, di sini ada zona demand juga. Jadi kalau misalkan saya perbesar untuk zona minor atau zona tengahnya adalah di blok merah di sini 1.25400, batas atas adalah di 1.2556. Jadi ini adalah sebagai kunci untuk minggu depan. Kalaupun ada penurunan dan level blok merah di sini bertahan, hati-hati, waspadai arah atas. Tetapi kalau misalkan dia break di bawah level area minor blok merah di sini, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan minggu depan ringnya pun terbatas, tidak lagi di atasnya 1.26800, tetapi ada di 1.26300 sebagai history high di minggu yang sebelumnya ya. Jadi waspadai GBP USD, fasenya adalah koreksi. Kemudian batasan pantau over bagian bawah support 3 dan 4 ini saya skip dulu ya, kemungkinan sih masih belum. Tetapi kalaupun ada penurunan, maksimum sementara fokusnya adalah di history low minggu yang sebelumnya, ini yang akan menjadi target sementara terdekat di minggu depan ini ya. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD, zona pantau maksimumnya resisten 2 1.2728, tapi hati-hati di zona tengah atau sebagai minornya 1.2664 sampai dengan 1.2692. Kalaupun lanjut naik, kurang lebih pantau sementara di blok merah. Tetapi untuk open market besok ini kan sedikit nempel di resisten yang saat ini support, jadi waspadai kunci penurunannya. Kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di bawahnya 1.25400, baru ada potensi arah pivot sampai dengan support pertama. Tetapi kalau misalkan bertahan, ada potensi kemungkinan dia akan bergerak menuju resisten 2 weekly ya. Dan kalaupun ada penurunan, jangan jauh-jauh terlebih dahulu, batas pantau maksimum kurang lebih di 1.2381 sampai dengan 1.2331. Berpotensi kemungkinan 60% dia akan balik turun, 40% dia kemungkinan bisa lanjut ke atas dulu, ke minornya baru ada penurunan secara signifikan. Kemungkinan untuk planning saya itu masih tetap fokus cari ancang-ancang setup sell. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD statusnya juga sama, fasenya adalah fase koreksi, dan sebagai batasan pantau over resisten 3 dan 4 1.0707 sampai dengan 1.0765, resisten 2 1.0600 sebagai psiko price levelnya, dan hati-hati di level area minornya. Kalau misalkan saya pecah kembali, waspadai karena ini juga mirip dengan GBP USD, jadi minornya itu kurang lebih jatuh di level area zona yang saya blok merah ya. Ada harga 1.0543 sampai dengan 1.0562. Kemudian kalaupun ada penurunan, antisipasinya adalah kalau misalkan minimal H4 ada body candle yang mampu tutup di bawah 1.0475 yang saat ini support, waspadai zona tengah sebagai level area pivot weekly. Ada harga 1.0398 dengan batas atasnya 1.0427 dan batas bawahnya ada di 1.03700 pembulatan ya. Dan batasan pantau overnya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu di antara support sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya, ini yang akan menjadi batasan pantau over kalau Euro USD lanjut turun. Tetapi kalau misalkan penurunannya itu terbatas, dia gagal, daily close-nya tidak mampu tutup di bawahnya 1.03700-an, dan ada potensi pembalikan arah kembali, waspadai yang akan menjadi next target adalah zona tengah atau sebagai minornya yang berada di kisaran 1.0550. Jadi ada dua arah kemungkinan. Arah yang pertama, kalau misalkan terkonfirmasi tutup minimal H4 di bawah support, kurang lebihnya bisa aja langsung ke pivot. Tetapi kalau bertahan, kemungkinan akan ada sedikit ayunan ke atas
Yang akan menjadi zona pantau adalah level area minor, baru ada potensi pullback kembali ke bawah ya. Jadi saya juga untuk Euro USD persiapan wait and see untuk cari ancang-ancang setup sell. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD ini juga statusnya juga sama, dia terkoreksi ke atas kalau kita lihatin dari segi time frame daily ya. Cuman untuk penurunannya itu kurang lebih terjadi di 30 September 2024 sampai dengan di 13 Januari ya, dan saat ini memasuki fase koreksi. Dan sebenarnya Audi USD normal koreksinya kalau kita lihatin dari daily itu berada di level area resisten 3 sampai dengan resisten 4 ya, ini kalau dari time frame besarnya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, batasan pantau over memang ada harga 0.64800 sampai dengan 0.6514. Cuman saya tidak antisipasi ke sana terlebih dahulu. Maksimumnya zona pantaunya berada di resisten kedua weekly. Kalau misalkan bertahan, harga tidak mampu bergerak di atasnya resisten kedua weekly, kemungkinan ada potensi dia akan kembali meneruskan perjalanan arah bawah downtrend ya. Tetapi dari segi time frame satunya yang mesti diantisipasi adalah apakah untuk open market besok ini Audi USD langsung turun di bawahnya resisten pertama weekly yang saat ini support 0.6345 atau dia false break, kurang lebihnya ya turun dulu tapi H4-nya gagal, tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, ada sedikit kenaikan baru turun secara ekstrim, itu juga bisa terjadi. Berarti zona yang mesti diantisipasi bagian atas adalah level area minor yang berada di kisaran 0.6385 sampai dengan 0.6400-an kurang lebih sebagai psikopress levelnya ya yang berada di sini. Jadi blok merah di sini antisipasi kalau misalkan ada sedikit kenaikan sebelum pullback ke bawah kembali ya. Dan untuk antisipasi bagian bawah di pivotnya ada zona demand 0.6300 dan bertumbuk dengan psikopress level batas bawah pivot 0.6283. Kemudian support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya ini yang akan menjadi batasan pantau maksimal kalau misalkan Audi USD minggu depan ini lanjut turun ya. Support 2 ke bawah sementara saya skip dulu. Jadi kalau misalkan saya gambar ada potensi kemungkinan bisa aja dia ke pivot dulu atau dia ngayun dulu ke atas baru turun secara ekstrim, itu juga bisa terjadi ya. Jadi saya lebih memilih persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi akan saya perhatikan terlebih dahulu di 0.6345 yang pertama ada di sini, tetapi yang kedua sebagai planning utamanya adalah di level area minor. Kalau misalkan saya gambar untuk planning sell swingnya ya sementara di sini dulu, tetapi dari segi cara untuk stop lossnya ruang gerak sekitar maksimum 40 pip, tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare najetin di zona tengah atau sebagai pivot. TP pertamanya 100 pip, maksimum di support pertama weekly dikarenakan di kiri ketika harga menyentuh level area tersebut itu ada reaksi ruang gerak sekitar 125 sampai dengan 130 pip. Tidak menutup kemungkinan juga untuk planning sell itu akan ada langsung berada di 0.6345, cuman nanti saya butuh konfirmasi pola pembentukan lebih lanjut di hari Senin sesi Asia ya. Dan untuk Australia atau RBA minggu ini akan ada rilis suku bunga, diperkirakan ada pemangkasan dari segi suku bunganya ya. Dan kalau misalkan itu terjadi bisa aja ini langsung turun ke bawah, bisa aja terjadi, atau dia spike dulu ke atas baru turun juga bisa terjadi. Jadi pantau dari segi suku bunga apakah benar dipangkas atau dipertahankan. Tetapi kalau misalkan dipertahankan ini kemungkinan resisten 2 akan diambil. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini juga kedorong ekstrim ke bawah ya, tetapi sebagai batasan zona pantaunya untuk minggu depan ini support 3 dan 4 jatuhnya di 1.3956 sampai dengan 1.3900 psikopress levelnya. Support 2 1.4071, kemudian history low di minggu yang sebelumnya itu berada di kisaran 1.4147 ya, kurang lebih ada di sini. Dan bisa aja ini untuk USD CAD ada dua arah, jadi ini agak sedikit gambling kalau menurut saya, tetapi sebagai acuan terdekat itu berada di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kalau besok ini dia mampu maintain di atas level area tersebut, ada potensi kemungkinan dia akan mengambil zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 1.4262 sampai dengan 1.4233. Tetapi kalau misalkan hari Senin besok ini kehilangan low di minggu yang sebelumnya, kemungkinan yang akan diambil atau yang akan dituju zona tengah atau sebagai minornya di kisaran level area 1.4100 sampai dengan 1.41200-an ya, atau zona yang saya blok merah bagian bawah di sini. Kalau misalkan saya gambar ya, jadi untuk Kanada sama Amerika kemungkinan besok market off ya, libur, volatility bisa aja minim, tetapi yang mesti diantisipasi kalau misalkan ada dari segi teknikal ya, bisa aja ini langsung
ke pivot, atau dia melanjutkan perjalanan ke bawah dulu, ngambil di zona tengah atau sebagai minor, baru kembali ke pivot atau sebagai keseimbangan harganya ya. Kesimpulannya untuk USD CAD, batasan pantau over kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut, support 2 1.4071, hati-hati di level area minor. Kunci terdekat support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.4185. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut bergerak ke atas, ada potensi kemungkinan dia akan menuju ke pivot terlebih dahulu. Dan batasan pantau overnya bagian atas sementara jangan jauh-jauh, blok orange yang ada di sini ini adalah sebagai batasan pantau over seminggu ke depan 1.4338 sampai dengan 1.4376 ya, resisten 2. Sementara saya skip dulu, nanti akan bahasin di video lanjutan. Kemudian untuk USD Swiss, dari segi time frame 4-nya dia juga turun ke bawah, tetapi kita lihatin dulu dari segi weekly ya. Pergerakan untuk weekly sebenarnya ini adalah history high 2 kali ya, dan 3 kali sekarang dia berhasil reject, dan fase saat ini adalah koreksi kembali ke bawah yang mesti diantisipasi. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, batas bawahnya itu memang ada harga 0.8817 dan 0.8771. Support 2-nya 0.8900-an, tetapi kalau misalkan saya pecah, antisipasinya adalah ke level area minor terlebih dahulu, mengingat di minggu yang sebelumnya penurunan dari 0.9155 di sini kan masih belum ada koreksian ya. Jadi waspadai kalau misalkan ada lanjut ke bawah terlebih dahulu, kemungkinan tidak jauh-jauh di level area minor di kisaran 0.8931 sampai dengan 0.8947. Tetapi kalau misalkan dia lanjut ke atas terlebih dahulu, kunci terdekat adalah di 0.9000 sebagai physical price levelnya. Hati-hati di pivotnya 0.9063 dengan batas bawah pivot 0.9040, batas atas adalah di 0.9086. Batas pantau overnya untuk fokus 1 minggu ke depan, resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya 0.9125 dan 0.9155. Kemungkinan saya wait and see terlebih dahulu, akan saya pantau di antara 2 zona terlebih dahulu ya. Planning saya sih tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya menunggu fase koreksinya ini selesai terlebih dahulu ya. Ada 2 zona pantau di 0.9000 atau di level area minor di sini ya. Mana yang valid? Saya butuh pola pembentukan lebih lanjut di antara hari Senin ataupun hari Selasa nanti ya. Sementara planning utamanya saya taruh di sini dulu, persiapan cari ancang-ancang setup buy. Tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya kelihatannya kecil, tapi ini lebar banget, 50 pip yang berada di bawahnya support 2 weekly, karena ini khusus untuk swing bukan untuk day trade. Dan dari segi targetnya saya lebih prepare najetin di batas bawah pivot, ruang gerak sekitar 90-an pip, batas atas TP2-nya ruang gerak sekitar 140-an pip maksimum ya. Ini kalau misalkan dapat di level area minor. Tetapi kalau misalkan dia gagal turun ke bawah, kemungkinan nanti planning buy akan ada setelah harga ini terkonfirmasi kembali bergerak di physical price levelnya yang berada di 0.9000. Cuman ini masih 50-50, apakah valid atau tidaknya ini masih belum ada kejelasannya. Jadi ini alternatif yang kedua. Tetapi kalau misalkan dapat di harga tersebut, batas maksimum jarak stop loss adalah 40 pip. Dari segi TP-nya, batas atas pivot di sini ruang gerak sekitar 80-an pip. TP maksimum sedikit berada di bawahnya resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 115 pip. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian untuk USD Yen, harga kembali turun ke bawah, tapi sebagai batasan pantau overnya resisten 2, 3, dan 4 sementara saya skip terlebih dahulu ya. Tetapi open market besok ini itu kan berada di tengah-tengah, di bawahnya pivot, di atasnya support. Jadi waspadai, di kirinya di sini juga ada zona demand ya. Kalaupun lanjut turun, kuncinya berada di kisaran 151.17. Selama USD Yen tidak kehilangan level area tersebut, waspadai bisa aja ini pullback kembali ke atas yang akan menjadi next targetnya balik lagi ke resisten pertama. Maksimumnya adalah level area minor di antara high sampai dengan resisten ke 2 weekly. Kalau misalkan saya tarik untuk level area minor adalah blok merah yang ada di sini 155.200 sampai dengan 155.600, ini yang menjadi batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan ini ya. Jadi ada 2 arah, bisa aja ini nanti turun dulu
ke 151.17 baru ada kenaikan, itu juga bisa terjadi. Tetapi kalau kehilangan level area tersebut, batas pantau overnya berada di kisaran 150 ya sebagai physical level, dan ini juga menumpuk dengan support 2 weekly. Cuman kalau misalkan saya pecah untuk minornya, antisipasi kalau misalkan tidak sampai di level area tersebut, kurang lebih adalah blok merah yang ada di sini sebagai minornya yang berada di kisaran 150.400 sampai dengan 150.72. Ini yang akan menjadi zona pantau sementara untuk USD Yen. Jadi kesimpulannya, untuk Yen bisa aja ini turun sedikit ke bawah baru ada kenaikan, atau dia break history low minggu yang sebelumnya baru ada potensi kenaikan. Zona pantau ada di sini kalau misalkan mau dicatat ya. Planning saya lebih memilih wait and see untuk persiapan cari ancang-ancang setup buy setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.